jadi gini, sebenarnya warna merah itu adalah warna merupakan simbol dari kebahagiaan, simbol keceriaan, simbol hoki, simbol rezeki, gitu. Nah, jangan coba-coba kasih warna merah di orang meninggal. Nah, kalau orang meninggal dikasih warna putih, amplop putih, Oh gitu ya. ya itu simbol dari duka cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, Nama salam budaya. kebaikan. Ya. Ya, pada kesempatan siang hari ini ini acara perdana Pak Dokter Ya. dalam rangka ya suasana kegiatan Imlek. Oh, ya. Jadi pada siang hari ini kita bersama-sama akan mencoba membahas tentang tema Imlek bukan sekedar perayaan. Ya. Karena dalam momentum itu kita coba mengupas sebenarnya apa makna di balik perayaan Imlek yang setiap tahun dilaksanakan di seluruh dunia, khususnya kita di Kota Makassar ini, Pak. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita akan bincang-bincang bersama dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Beliau selama ini adalah selain dikenal sebagai pengusaha, beliau juga adalah Ketua Permamudi Sulawesi Selatan, sekaligus beliau juga aktif di Toko Lintas Agama. Di FKUB. Di FKUB ya, sebagai wakil ketua, Pak Dokter. Baik, beliau Dr. Insinyur Yongris Lau MM, dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama-sama dengan kita. Sehat? Ya, Dokter? Alhamdulillah. Sangat bagus. Baik, jadi pada siang hari ini kita coba mengupas ini Pak Yongris supaya lebih akrab. Kalau Pak Dokter kayaknya lebih terlalu. Iya, betul, sebut nama aja ya. Iya, baik Pak Yongris, jadi ini kan di masyarakat kita tentu masih banyak pemahaman yang belum mengerti sebenarnya Imlek itu apa sih sebenarnya. Tentu ini perlu kita luruskan dan perlu kita kaji lebih mendalam supaya ya selain pemahaman masyarakat paham mengerti dengan ini, tentu hal-hal ini bisa menjadi pelajaran, menjadi unsur budaya yang bisa menjadi sebuah perpaduan yang sangat apik untuk komunitas kehidupan masyarakat kita yang plural dengan kehidupan. Ya, pertama saya ingin bertanya Pak Yongris, ini bisa dijelaskan secara singkat tradisi Imlek ini dari tahun ke tahun dan sampai kemarin tanggal 22 Februari baru saja dilangsungkan ya. 22 Januari. 22 Januari ya, minta 22 Januari tahun 2023. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, Pak. Ya. Jadi sebenarnya Imlek ini sudah sangat memasyarakat. Dan sebutan Imlek itu memang hanya ada di Indonesia ya. Ya kalau kita bilang selamat tahun baru Imlek, itu hanya cocok untuk di Indonesia. Kalau di luar tidak ada yang kenal itu apa itu tahun baru Imlek. Kenapa sampai seperti itu? Karena yang pertama kita sudah terbiasa di Indonesia ini pakai kalender namanya kalender Imlek. Yang orang Indonesia sebut kalender Imlek sebenarnya. Nah, Imlek itu adalah perayaan pergantian tahun. Atau kalau di negara asalnya di Tiongkok situ sering disebut dengan perayaan musim semi. Chunjie. Chun itu artinya semi, Jie itu artinya hari. Jadi hari memasuki musim semi. Nah, kalau di Tiongkok juga sering disebut juga Konnian. Konnian itu artinya melewati tahun yang lama, memasuki tahun yang baru. Nah, itu juga. Nah, istilahnya sebenarnya Imlek ini muncul dari dialek Hokkien. Jadi Imlek ya, kata Imlek itu itu artinya bulan, lek itu artinya penanggalan. Nah, jadi dikenal sejak dulu di Indonesia itu orang-orang sering pakai kalender itu disebut kalender Imlek atau kalender penanggalan bulan ya, seperti mirip seperti tahun baru Hijriah, tahun Hijriah ya, kalender Hijriah seperti itu. Jadi setiap tahun dia mundur 10 hari. Nah, Imlek itu sebenarnya sesungguhnya hanya perayaan pergantian tahun. Cuma karena pergantian tahun, orang-orang ini kan selalu menginginkan agar tahun ke depan itu menjadi tahun yang lebih baik. Ya. Jadi intinya bahwa orang-orang ingin bagaimana memasuki tahun yang baru itu dengan sebaik-baiknya. Karena ada pepatah dalam Mandarin, pepatah di Tiongkok bilang begini. Perjalanan 1000 mil ke depan itu sangat ditentukan dari perjalanan kita di awal, langkah pertama. Gitu. Jadi kalau langkah pertama kita sudah benar, maka diharapkan perjalanan ke depan yang lebih panjang itu bisa lebih benar, lebih baik gitu. Jadi mereka di tanggal 1 Imlek
tanggal 1 bulan 1 Imlek yang pas kemarin tanggal 22 Januari itu tanggal 1 bulan 1 Imlek. Nah, tahun kelinci orang bilang ya, sionya sio kelinci, ya sio kelinci air. Nah, itu merupakan langkah awal orang-orang Tionghoa itu untuk memulai 1 tahun ke depan. Nah, oleh sebab itu mereka isi dengan berbagai kegiatan, termasuk mereka bikin doa syukur di rumah. Mereka bikin doa penghormatan kepada leluhur, kepada orang tuanya. Gitu. Intinya rasa bakti kepada keluarga. Baik Pak Yongris, ada satu hal juga yang menarik ketika setiap tradisi tahunan Imlek itu kan satu pernak-pernik yang merah kan? Merah dalam artian bukan karena salah satu berafiliasi ke salah satu parpol ya. Tapi ini kan ada tradisi yang unik. Kemudian yang kedua, di Imlek itu biasanya kita mendengar di masyarakat kalau tidak turun hujan itu pertanda 1 tahun ke depan itu buruk. Apakah betul memang dalam tradisi Imlek itu ada makna yang dibalik itu? Kita bahas ada dua ya, merah dengan hujan. Dengan hujan, Nah gini. Warna dalam tradisi Tionghoa itu ada beberapa warna utama. Satu warna merah, yang kedua warna emas, yang ketiga warna putih ya, juga termasuk warna hijau. Nah, jadi gini, sebenarnya warna merah itu adalah warna merupakan simbol dari kebahagiaan, simbol keceriaan, simbol hoki, simbol rezeki. Nah, itu warna merah. Nah, seperti darah kita lah ya, darah kita ini kan merah, jadi darah itu adalah kehidupan. Jadi warna merah itu adalah simbol kebahagiaan. Nah, sebenarnya ada warna lain juga, yang kalau kita ke kelenteng-kelenteng kita pasti akan lihat tuh. Ada di situ warna emas. Nah, warna emas itu adalah warna simbol dari kemakmuran. Jadi kalau di kelenteng kita lihat warna merah dengan warna emas, dia adalah simbol dari kebahagiaan dan kemakmuran. Artinya bahwa hidup ini perlu dua hal. Satu, kita memang perlu bahagia. Yang kedua juga perlu materi, kemakmuran. Kalau tidak ada kemakmuran, mana bisa bahagia? Kalau ada kebahagiaan, baru tidak ada kemakmuran. Ini kebahagiaannya tidak akan bertahan lama, gitu. Jadi ada dua hal yang dibutuhkan. Satu, yang di hati kita itu adalah kebahagiaan. Yang kedua, di luar diri kita itu adalah kemakmuran. Ya, punya materi yang cukup, ya seperti itu. Nah, oleh sebab itulah setiap kali Imlek itu orang selalu sebut kasih salam kongsi fa cai. Kongsi fa cai itu artinya, kongsi itu artinya selamat. Fa itu artinya berkembang, ya. Cai itu artinya kemakmuran. Jadi kongsi itu artinya selamat, semoga kamu ini kemakmuran kamu ini berkembang, bertumbuh terus atau makin sejahtera. Gitu sebenarnya artinya. Nah, itu warna merah. Jadi warna termasuk angpau kita lihat kan warna merah. Nah, ang itu merah. Ang itu artinya merah. Nah, pau itu bungkusan. Jadi kalau orang bilang bakpao itu bungkusan. Daging. Daging yang dibungkus namanya bakpao. Nah, kalau angpao itu kertas merah yang merupakan simbol dari doa atau restu pada orang-orang. Jadi warna merah itu diberikan kepada orang-orang yang dalam harapan-harapan kebahagiaan. Contoh misalnya ada orang menikah, kita kasih angpau yang warna merah. Orang baru melahirkan, nah dikasih warna merah gitu. Atau pada saat Imlek dikasih warna merah, karena semua kegiatan-kegiatan yang saya sebut tadi itu kegiatan kebahagiaan. Gitu. Nah, jangan coba-coba kasih warna merah di orang meninggal. Nah, kalau orang meninggal dikasih warna putih, amplop putih. Oh, gitu ya. Ya, itu simbol dari duka cita. Ya, kalau kita ke misalnya suatu saat Pak Ilyas misalnya ke pengantinnya orang Tionghoa, nah, kasih amplop warna merah. Ya, kalau kita kasih warna putih, mungkin dia tidak suka lihat ini, tidak senang lihat. Sekali puisinya banyak. Jadi angpau itu sebenarnya bukan isinya sebenarnya, tapi makna doa yang. Makanya setiap kali angpau atau kertas merah itu selalu ada gambarnya di situ. Gambar yang sebenarnya ada makna. Apakah gambar perahu? Yang gambar perahu itu menggambarkan bagaimana kita diharapkan bisa bisa berjalan di dalam kehidupan yang penuh badai ini, tetapi diharapkan bahwa kita tetap bisa selamat. Ya, pantang mundur, gitulah. Seperti pepatah orang-orang Makassar, koaleangi talangan atau alia, ya lebih bagus saya tenggelam daripada kembali. Nah, seperti itu. Lalu dikasih lagi gambar misalnya ada biasa dikasih tulisan fu,
Pu itu artinya rezeki. Semoga gitu banyak ya. rezeki. Ya, pokoknya jadi di gambar itu ada makna maknanya. filosofi, Ya, ada jadi makna filosofi. selain warnanya sudah ada makna, Ya. biasa juga ada makna dalam tulisan-tulisannya. Nah, itulah. Baik. Sebenarnya sangat banyak simbol-simbol dalam orang betul. Tionghoa. Cuma sayang sekarang ini banyak yang muda-muda itu tidak begitu Nggak paham, memahami ya. apa artinya simbol-simbol Hampir itu. di setiap Ya. suku itu kan gitu. Iya, Jadi, ada simbol. Nah, sebenarnya makna di balik simbol itu yang penting. Baik. Kalau yang masalah tadi hujan ya. Hujan-hujan. Ya. Gini, Imlek itu tidak akan pernah lewat dari tanggal 21 Januari sampai 21 Februari. Tidak akan. Jadi misalnya, kapan? Pernahkah Imlek tanggal 10 Januari? Tidak akan pernah. Nggak pernah ya. Imlek itu paling cepat 21 Januari. Ya. Lalu paling terlambat itu di 21 Februari. Ya. Gitu. Nah, seperti tahun ini kan 22 Februari. Nah, tahun depan Imlek itu ada apa ya? Namanya orang bilang bulan Kabisat. Kabisat ya. Kan dia tahun Kabisat. Jadi tahun depan itu Imlek itu mundur menjadi menjadi tanggal 10 Februari. Ya, dia dikoreksi. Jadi memang penanggalan Imlek dengan penanggalan Hijriah itu ada bedanya itu dia. Kalau penanggalan Hijriah dia kan murni bulan. Ya, terus 10 hari, 11 hari mundur. Benar. Kalau penanggalan orang-orang Tionghoa itu 3 tahun sekali dikoreksi. Ada perubahan. Ada tambah 1 bulan, 1 bulan ganda. Iya. Ada bulan, orang bilang tahun Kabisat itu ada penambahan bulan. Seperti kalau kita di penanggalan Masehi kan ada tanggal 4 tahun sekali tanggal 29. Iya. Februari kan, 4 tahun sekali. Kalau ini dia 3 tahun sekali ditambah 1 bulan. Ya, gitu. Dengan ditambah 1 bulan. Normal, ya. Nah, itu jadi penanggalan Imlek itu hanya antara 21 Januari sampai 21 Februari. Baik. Tidak akan pernah bisa lewat. Baik. Selanjutnya Pak Yongris ini di setiap perayaan Imlek itu kan setiap tahun tentu ada ada beda-beda mungkin makna ya, atau mungkin ada terkandung di dalamnya. Kira-kira di tahun ini ya, tanggal 22 Januari kemarin 2023 maknanya apa? Jadi termasuk kaitannya tadi, kalau tadi tahun kelinci ya, tahun kelinci air kalau nggak salah. Ya, kira-kira apa makna di balik itu semua? Jadi gini, makna tahun baru Imlek itu sebenarnya ada 3. 3 saja maknanya, makna utama. Yang pertama, karena dia merupakan pergantian tahun, jadi semua orang-orang Tionghoa itu pasti melakukan syukuran. Karena mereka sudah melewati 1 tahun ini dengan selamat. Itu yang paling penting. Jadi apalagi kita ini 2 tahun pandemi ini kita lewati. Begitu banyak teman-teman kita yang nggak bisa lewat. Ya, nah, kita ini masih bisa lewat, syukur sekali. Jadi di akhir tahun, orang-orang Tionghoa itu pasti ada upacara sembahyang. Mereka bikin ritual sembahyang ke kelenteng atau mereka sembahyang di rumah gitu ya. Sembahyang untuk mengucap syukur atas dilewatinya 1 tahun. Ya, tahun lalu itu disebut tahun macan. Sekarang kelinci. Ya, tahun macan ini bisa dilewati dengan selamat. Mereka mengucapkan syukur apapun juga hasil yang sudah dicapai. Jadi ya mereka harus terima dengan penuh ketulusan, ketabahan. Ya jelek, baik ya harus diterima. Tidak bisa lagi dirubah, sudah lewat. Jadi yang penting adalah penuh syukur. Yang kedua adalah perubahan. Jadi untuk memasuki tahun depan, orang-orang itu pasti selalu juga punya doa, punya harapan. Jadi mereka seperti kemarin tanggal 1 Imlek, mereka juga pergi ke kelenteng sebagai langkah awal untuk menjalani kehidupan 1 tahun. Jadi ya mereka berharap mudah-mudahan terjadi perubahan. Kehidupan ini disebut bagus kalau ada perubahan. Iya, benar. Iya, kalau tidak ada perubahan, ya apa gunanya? Ya kita harus ada perubahan. Perubahan yang lebih bagus. Nah, mereka berharap bahwa semoga tahun kelinci ini menjadi tahun yang lebih bagus. Nah, mereka iringilah dengan doa juga. Nah, doa di kelenteng atau di rumah. Nah, itu yang makna kedua. Makna ketiga itu adalah makna bakti. Dalam tradisi orang Tionghoa, bakti itu yang menunjukkan kualitas dari seseorang anak, apakah dia disebut anak yang baik atau tidak. Bakti. Nah, kita ini semua kan anak sebenarnya, benar. Cucu atau anak. Ya bagaimanapun tuanya kita ya, karena kita ini adalah hasil regenerasi dari orang tua kita dan
kita bisa ada karena banyak pihak, termasuk orang tua kita yang membesarkan kita. Jadi mereka menunjukkan bakti kepada keluarga, apakah sudah meninggal atau masih hidup, mereka menunjukkan baktinya. Kalau kakek nenek itu sudah meninggal, mereka bikin upacara sembahyang, lalu mereka melakukan penghormatan kepada orang tua mereka yang sudah meninggal itu. Kalau orang tuanya masih hidup, dia biasa kunjungi orang tuanya, sujud atau sungkem ke orang tuanya, memberi penghormatan. Gitu. Jadi ya cara-cara yang digunakan oleh orang Tionghoa untuk misalnya memberi penghormatan itu tradisi sebenarnya. Tradisi, ya, apakah pakai dupa atau mereka sujud, itu tradisi saja. Tradisi cara memberi penghormatan ke orang atau ke yang sudah meninggal. Nah, gitu. Jadi itu 3 nilai sebenarnya. Jadi dalam tradisi orang Tionghoa setiap Imlek ini 3 hal ini pasti dilakukan. Iya, Gitu. jadi kalau Itulah saya maknanya. kaitkan dengan sebenarnya di agama-agama yang lain termasuk Islam hampir ya kalau bahasanya serupa tapi tidak sama. Ya. Tapi intinya artinya nilai-nilai itu Nilai-nilainya sama, Iya. cuma yang beda itu kadang cara melaksanakan. Ya, benar. Nah, contoh misalnya orang-orang di Tiongkok itu kalau mereka menghormati orang dengan cara sujud seperti itu kan tradisi. Ya, benar. Mungkin kalau di daerah Timur Tengah, di Eropa ya beda lagi Beda caranya memberi lagi penghormatan. benar. Gitu. Jadi intinya inilah satu. Ya, tapi intinya nilainya adalah penghormatan, memberi penghormatan atau bakti kepada keluarga. Iya. Nah, satu lagi sebenarnya. Iya. Jadi negara ini itu juga disebut sebagai orang tua kita. Orang tua. Dalam tradisi orang Tionghoa itu negara ini atau ibu pertiwi, maka disebut ibu pertiwi. Itu adalah orang tua kita juga. Jadi makanya negara, bangsa dan alam ini itu juga harus diberi penghormatan. Benar. Jadi bakti kita kepada keluarga, termasuk bakti kepada negara sebenarnya, kepada alam ini. Iya. Nah, caranya berbakti kepada negara ya dengan berbagai cara ya bisa kita lakukan, termasuk bakti kepada alam semesta. Baik. Itu, ya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Yongris, ini Anda jadi kemarin waktu di Nusantara Hall ini kan acara Painian namanya. Puncaknya acara Painiannya ya, Painiannya. Ya. Di sana kan hadir tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintahan semua. Tokoh lintas agama lah semuanya ada. Kira-kira bagaimana respon tokoh lintas agama dan tokoh pemerintah dengan kegiatan yang sempat kemarin? Bagus sekali luar biasa. Betul, Pak Ilyas. Jadi gini Pak, Imlek itu kan punya 2 dimensi kegiatan. Tadi yang kita sudah jelaskan itu kan dimensi sosial, dimensi budaya dan ritual. Iya, benar. Jadi dimensi ritual itu akan dilakukan mulai dari beberapa hari, 1 bulan sebelum Imlek, sampai 15 hari setelah Imlek. Ya, puncak Imlek itu kan di Cap Gome, tanggal 5 Februari. Nah, itu puncaknya Imlek. Nah, itu kegiatan ritualnya banyak. 2 minggu setelah hari. Ya, 2 minggu setelah hari H. H-nya. Ya, 2 minggu setelah tanggal 22 Januari. Iya. Nah, dimensi sosial yang kemarin kita buat itu di Nusantara Hall. Itu yang kita sebut sebagai open house atau malam temu hati atau istilah Mandarinnya Painian. Painian itu artinya kita saling berkunjung, bersilaturahmi di tahun baru. Itu Painian. Ya. Jadi sebenarnya gini, orang-orang Tionghoa itu kan punya tradisi bagaimana menerima tamu di setiap Imlek. Di setiap hari Imlek kita datang berkunjung ke orang. Silaturahim ya. Silaturahmi, berkunjung. Itu memang sudah merupakan tradisi. Khususnya berkunjung dari yang muda ke yang lebih tua. Kalau ke keluarga seperti saya kemarin, ya saya berkunjung ke tante saya berkunjung ke om gitu ya, ke mertua. Itu namanya berkunjung ke orang-orang yang kita hormati. Yang pernah berjasa. Itu. Lalu yang kedua adalah kunjungan ya tetangga, kerabat-kerabat, sahabat-sahabat, ya, kunjungan. Nah, kemarin itu karena kita pikir, wah kalau kunjungan itu dalam 1 hari kita bisa berkunjung paling berapa orang? Iya, betul. Palingan berkunjung ke 5 orang sudah 5 rumahnya sudah malam. Sudah malam. Oke lah, lalu kita pikir, sudahlah. Kita bikin 1 rumah bersama. Jadi orang-orang Tionghoa itu ya kompak bersatu lalu bikin Nusantara Hall di Hotel Rindra itu sebagai rumah bersama untuk menerima tamu. Nah, seperti kemarin beberapa teman dari Kementerian Agama datang. Dia menjadi tamu juga saya, menjadi tamunya juga teman-teman lain di situ gitu. Jadi selain kita sesama orang Tionghoa bisa saling bersilaturahmi, sekaligus juga kita menerima tamu yang berbagai
etnis, berbagai agama gitu, bisa berkumpul. Jadi sangat bagus sekali itu. Dan memang momen Imlek itu harus kita gunakan sebagai momen untuk membangun kebersamaan. Iya, benar. Ya, momen silaturahmi itu paling penting. Dan saya pikir memang acara kemarin barusan ya seperti itu. Ya, baru seperti itu dibuat. Ya, itu Pak ini. Semoga. Memang salah satu kekuatan dari orang-orang Tionghoa itu adalah relationship. Kuansi namanya. Jadi selain trust ya yang harus dijaga, kepercayaan yang harus dijaga, mereka juga harus mampu menjaga relationship dengan orang. Gitu. Makanya orang-orang Tionghoa itu karena dia wajib membangun relationship dengan baik dengan sekelilingnya. Dimanapun dia berada, misalnya kalau dia berada di Bone misalnya, dia pasti pintar bahasa Bone. Gitu. Dia di Goa dia pasti pintar bahasa Makassar. Karena dia harus punya kemampuan beradaptasi yang bagus. Gitu. Karena dia harus membangun relationship. Ya, istilahnya di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung. Ya, gitu. Sangat luar biasa. Betul. Baik, selanjutnya ini ada satu pertanyaan juga ini Pak Yongris. Apakah dalam setiap perayaan Imlek itu identik dengan agama tertentu, misalnya Buddha, Konghucu atau ada yang lainnya? Oh, ya. Jadi gini. Agama Buddha itu lahir begini. Buddha Gautama sebagai pendiri agama Buddha itu lahir tahun 623 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Ya. Konghucu itu lahir tahun 551 sebelum Masehi. Berarti lebih dulu Konghucu ya. Lebih dulu Buddha. Buddha 600 tahun yang lalu kan. Konghucu 500 tahun lalu ya. Pada saat Buddha meninggal, Konghucu umurnya 7 tahun. Di Tiongkok cuma waktu itu belum saling kenal. Belum saling kenal. Nah, Imlek itu dalam sejarahnya itu belum ada yang tahu kapan Imlek ini dirayakan. Sebenarnya, tapi dalam catatan sejarah yang ada, Imlek itu sudah dirayakan sejak zamannya Kaisar Kuning, tahun 2600 tahun yang lalu. 2600 tahun sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Jadi belum lahir ini Buddha, belum lahir juga Konghucu. Imlek itu udah dirayakan. Jadi Imlek ini merupakan perayaan tradisi orang-orang dulu. Cuma dalam perkembangannya kan banyak orang-orang Tionghoa yang ada yang menganut agama Buddha, ada yang menganut Konghucu, ada yang menganut Kristen, Katolik, ada juga yang Islam. Nah, di Tiongkok sendiri kan banyak. Beda-beda agama juga. Nah, tetapi mereka semua tetap merayakan Imlek. Karena Imlek itu adalah perayaan budaya. Yang bisa dimaknai secara agama. Nah, seperti kemarin ada misa Katolik, misa Imlek Katolik di gereja Katolik. Orang merayakan gitu. Lalu di kelenteng ya sudah pastilah ya, di wihara juga sudah pasti dirayakan. Tapi di gereja-gereja juga dirayakan karena khususnya gereja orang-orang Tionghoa, di situ mereka itu ingin juga merayakan tahun baru bersama, berdoa bersama di tahun baru itu. Gitu. Jadi intinya Imlek itu adalah perayaan budaya yang bisa dimaknai secara agama masing-masing. Gitu. Baik. Tapi intinya budaya itu dan tadi saya lupa mengenai musim hujan. Imlek itu karena dia jatuhnya 21 Januari sampai 21 Februari. Sehingga kalau di Indonesia dia pastilah masuk musim hujan. Tetapi kalau di Australia, di situ lagi musim kering. Jadi orang-orang Tionghoa yang yang Imlek di Australia ya pasti musim kering. Atau orang yang ada di Eropa, Imlekan di Eropa, ya sudah pasti musim dingin. Karena masih musim dingin ya. Nah, jadi sebenarnya kalau orang bilang Imlek ini kalau musim hujan bagus. Nah, itu mengambil pemikiran positif saja. Karena memang setiap hujan itu mau bawa berkah. Mau hujan ya berkah, panas juga berkah. Coba kalau nggak ada panas gimana? Betul. Jadi hujan dan panas itu berkah bagi kita semua. Dan memang harus seimbang. Dalam tradisi orang Tionghoa, yin dan yang, positif, negatif, terang gelap itu harus seimbang terjadi dalam diri kita. Jadi itulah orang bilang moderatnya hidup. Ya, sama moderasi beragama. Moderasi beragama itu artinya dalam pemahaman tradisi orang Tionghoa moderasi beragama itu artinya hidup dalam keseimbangan. Jadi kamu bisa pakai hatimu, anggaplah itu yin. Tapi otakmu juga harus jalan. Itu artinya yang-nya jalan. Kamu bisa banyak berpikir tapi kerja tangannya juga harus kerja. Tidak hanya bekerja pikirannya yang jalan, tapi tangan fisiknya juga.
gitu. Jadi itu namanya moderat. Moderat itu atau moderasi itu artinya terjadi keseimbangan hidup antara akal dan hati, ya, antara ilmu dengan agama, gitu. Itu bekerja semua. Antara hidup dengan istirahat, bekerja beraktivitas sedang beristirahat. Gitu. Sangat luar biasa inspiratif sekali Pak Dr. Yongris. Ada tadi pertanyaan sebenarnya terakhir, cuma sebenarnya sudah secara eksplisit sudah dijabarkan. Jadi bagaimana harapan dalam perayaan Imlek tahun ini jika disikapi dari kultur kerukunan dan moderasi beragama? Kebetulan ya kita di Indonesia, Kementerian Agama ini sebagai pelopor moderasi beragama, sekalipun tadi sudah dijelaskan secara eksplisit, cuma mungkin jauh lebih bagus sebagai kunci ada terakhir. satu yang menarik dalam moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu termasuk salah satunya bagaimana hidup keseimbangan kita antara nilai-nilai agama dengan nilai budaya sebenarnya. Kalau kita ingin hidup moderat, berarti hiduplah dengan penuh kemampuan diri yang jadi gini, fisik kita, hati kita ini baru bisa berkembang dengan baik, baru bisa kita melakukan hal dengan baik kalau semuanya bisa terpakai. Bisa terpakai, akal, pikiran, agama, budaya, ilmu juga di sekolah yang kita temukan, yang kita dapat itu harus dimanfaatkan, gitu. Itu baru bisa membuat hidup kita itu menjadi moderat sebenarnya. Jadi moderasi beragama itu dalam pandangan-pandangan orang-orang Tionghoa itu adalah bagaimana kita hidup seimbang agar kita bisa melakukan lebih banyak aktivitas dan hal. Sama kita naik sepeda misalnya. Kita nggak mungkin bisa naik sepeda dengan kencang kalau berjalan dengan sepeda itu kalau kita tidak hidup dalam keseimbangan atau moderat. Betul. Kita pun berdiri jalan, tidak mungkin kita ini bisa berdiri jalan lari kalau kita tidak hidup dalam kondisi yang moderat. Moderat. Nah, disitulah gunanya itu moderat sebenarnya. Jadi moderasi ini bukan soal kamu harus beragama dengan cara yang bagaimana, bukan. Tapi moderasi ini adalah cara kita untuk memperluas kemampuan kita, memperbaiki kualitas diri kita, yaitu dengan hidup keseimbangan. Sama dengan kita. Seandainya unsur-unsur metabolisme tubuh kita ini tidak seimbang, sakit kita. Suhu tidak seimbang, sakit kita. Nah, itulah fungsinya moderat. Jadi orang-orang yang hidup tidak moderat, dia sebenarnya menuju ke kematian. Menuju kematian itu. Dia semakin hari semakin mengurangi kualitas dirinya, mengurangi kemampuan dirinya, sampai akhirnya dia akan binasa sendiri. Gitu. Baik, luar biasa Pak Dr. Insinyur Yongris Lau MM atas kesediaan waktunya meluangkan waktu di tengah kesibukannya sebagai seorang pengusaha, ketua Permembudi Sulsel, sekaligus aktivis di Toko Lintas Agama, telah memberikan waktu dan kesempatan. Semoga ke depan insyaallah tetap kita bangun kebersamaan untuk membangun tadi istilahnya keseimbangan hidup. Dan tema Imlek kali ini adalah bersyukur, bangkit, dan maju bersama. Nah, untuk bisa hidup dengan damai, bahagia, kita harus bersyukur. Benar. Melewati masa berat 2 tahun lalu. Tetapi untuk memasuki masa depan, kita harus bangkit. Benar. Dan untuk bangkit, kita harus bangkit bersama. Agar bisa maju bersama. Ya. Dan sinergitas itu sangat penting. Betul. Karena kita tidak perlu lagi lihat orang ini apa agamanya, sama dengan kita diskusi. Kadang-kadang saya juga tidak terpikir Anda agama apa, gitu. Anda budayanya apa. Yang penting bagaimana kita bisa berbuat sesuatu secara bersama-sama untuk kebaikan bersama, kan? Benar. Gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Karena rumah besar Indonesia ini tidak bisa dibangun kalau cuma satu orang. Betul. Kita ini menjadi rumah besar kita, rumah bersama kita. Kita hidup di sini, mati di sini. Jadi kalau kita sendiri tidak tahu memperbaiki kondisi bangsa kita, ya sama dengan kita menghancurkan rumah kita. Benar. Sendiri. Sepakat. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Dr. Insinyur Yongris. Saya juga mengucapkan selamat atas siaran perdananya KUB ini. Mudah-mudahan ke depan bisa memberikan banyak pencerahan kepada luar biasa masyarakat. Ya, semoga kita senantiasa tertuntun semua dalam kebaikan, bersyukur bersama, kita bangkit untuk membangun kebersamaan demi satu rumah kita besar, rumah besar Indonesia dalam bingkai sebuah kerukunan dan moderasi agama, sehingga kebersamaan itu akan tercapai. Terima